Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam mata kuliah Sosiologi Ekonomi. Pembahasan kali ini tentang akar pemikiran sosiologi ekonomi. Akar pemikiran sosiologi ekonomi dilandasi oleh pemikiran beberapa tokoh, di antaranya Auguste Comte. Dia lahir di Prancis dan sekolah juga di Prancis pada tahun 1818. Sekolahnya ditutup dan meninggalkan kampusnya untuk melanjutkan pendidikan ke sekolah kedokteran di Montpellier. Pemikiran Auguste Comte yang merasa sangat prihatin terhadap anarkisme yang merasuki masyarakat saat berlangsungnya revolusi Prancis. Oleh karena itu, Comte kemudian mengembangkan pandangan ilmiahnya mengenai positivisme atau filsafat sosial untuk menandingi pemikiran yang dianggap sebagai filsafat negatif atau destruktif. Karl Marx, sosiologi Marxis dari Jerman, lahir di Jerman dengan orang tua yang berasal dari Yahudi. Karl Marx dipengaruhi oleh Hegelianisme yang masih jaya, di samping juga pemberontakan Feuerbach terhadap Hegel menuju materialisme. Ia terjun ke dunia jurnalisme, tetapi di sana jurnal yang ia sunting diboikot oleh pemerintahan lantaran pemikirannya yang radikal. Pemikiran Karl Marx melalui pendekatan materialisme historis percaya bahwa penggerak sejarah manusia adalah konflik kelas. Menurutnya, konflik kelas sosial merupakan sumber yang paling penting dan berpengaruh terhadap dinamika sosial. Marx memandang bahwa kekayaan dan kekuasaan itu tidak terdistribusikan secara merata di masyarakat. Oleh karena itu, kaum penguasa yang memiliki alat produksi senantiasa terlibat konflik dengan kaum buruh yang dieksploitasinya. Ketiga, Herbert Spencer, seorang sosiologi revolusioner dari Inggris. Tahun 1837, ia mulai bekerja sebagai insinyur sipil di kereta api. Jabatannya yang dipegang sampai 1846. Spencer ditunjuk sebagai redaktur The Economics dan gagasan intelektualnya mulai mantap. Dan tahun 1850 ia menyelesaikan karya besar pertamanya berjudul Social Status. Pemikiran Herbert Spencer berkaitan dengan teori evolusi. Untuk menjelaskan perkembangan sosial, logika argumen ini adalah bahwa masyarakat berevolusi dari bentuk yang lebih rendah ke bentuk yang lebih tinggi. Ia berpendapat bahwa institusi sosial sebagaimana tumbuhan dan binatang mampu beradaptasi terhadap lingkungan sosialnya. Dengan berlalunya generasi, anggota masyarakat yang mampu dan cerdas yang dapat bertahan hidup. Dengan kata lain, yang layak akan hidup, sedangkan yang tak layak akan punah. Konsep ini disebut survival of fittest, di mana ungkapan ini sering dikaitkan dengan model evolusi yang sejalan dengan rekan sejamannya yaitu Charles Darwin. Oleh karena itu, teori tentang evolusi masyarakat ini sering disebut dengan nama Darwinisme sosial. Yang keempat, Max Weber, sosiologi Weber dari Jerman. Merupakan ahli ekonomi politik dan sosiolog dari Jerman yang dianggap sebagai salah satu pendiri ilmu sosiologi dan administrasi negara modern. Pada usia 13 tahun, dia menghadiahi kedua orang tuanya tentang dua esai sejarah yang bertajuk About of Course the German History dan About of the Roman Imperial Period from Constantine to the Migration of Nation. Pemikiran Weber tidak sependapat dengan Karl Marx yang menyatakan bahwa ekonomi merupakan kekuatan pokok perubahan sosial. Melalui karyanya Etika Protestan dan Semangat Kapitalisme, Weber menyatakan bahwa pandangan kebangkitan religius tertentu, dalam hal ini Protestanisme, yang membawa masyarakat pada perkembangan kapitalisme. Kaum Protestan dengan tradisi Calvinis menyimpulkan bahwa kesuksesan finansial merupakan tanda utama bahwa Tuhan berada pada pihak mereka. Untuk mendapatkan tanda ini, mereka menjalani hidup dengan hemat, menabung, dan menginvestasikan surplusnya agar dapat mendapatkan modal yang lebih banyak lagi.
Yang kelima, Emile Durkheim, sosiolog struktural dari Perancis. Dia berbicara tentang kesadaran kolektif sebagai kekuatan moral yang mengikat individu dalam satu masyarakat. Solidaritas itu berbentuk nilai adat istiadat dan kepercayaan yang dianut bersama dalam ikatan kolektif. Masyarakat primitif dipersatukan oleh ikatan moral yang kuat, memiliki hubungan yang saling terjalin sehingga dapat dikatakan solidaritas mekanik. Sedangkan pada masyarakat modern, kekuatan kesadaran kolektif telah menurun karena terikat oleh pembagian kerja dan saling ketergantungan, sehingga diistilahkan sebagai solidaritas organik. Pemikiran Emile Durkheim ini membuktikan bahwa terdapat cara kerja yang disebut fakta sosial, di mana fakta-fakta di luar individu yang mengontrol individu untuk berpikir dan bertindak dan memiliki daya paksa. Ini berarti struktur-struktur tertentu dalam masyarakat sangatlah kuat, sehingga dapat mengontrol tindakan individu dan dapat dipelajari secara objektif seperti halnya ilmu alam. Dia berpendapat juga melalui Suicide tentang fakta sosial yang menyimpulkan ada 4 tipe bunuh diri, yaitu egoistik, masalah pribadi, altruistik untuk kelompok, anomik, ketiadaan kelompok atau norma, dan fatalistik akibat tekanan kelompok. Berdasarkan hal ini, Durkheim berpendapat bahwa faktor derajat keterikatan manusia pada kelompoknya atau integrasi sosial merupakan faktor kunci untuk melakukan bunuh diri. Keenam, George Simmel, filsafat uang dari Jerman yang terkenal dengan karya spesifik tentang tindakan dan interaksi individual seperti bentuk-bentuk interaksi, tipe-tipe orang berinteraksi, kemiskinan, pelacuran, dan masalah-masalah berskala kecil lainnya. Pemikiran George Simmel yang cenderung bersikap menentang terhadap modernisasi yang sering disebut bervisi pesimistik. Pandangannya sering disebut pesimisme budaya. Menurut Simmel, modernisasi telah menciptakan manusia tanpa kualitas karena manusia terjebak dalam rasionalitasnya sendiri. Contohnya, industri sudah mulai canggih, maka keterampilan dan kemampuan tenaga kerja secara individual akan berkurang. Bisa jadi semakin modern teknologi, maka kemampuan tenaga individu makin merosot, bahkan cenderung malas. Ketujuh, Ferdinand Tonis mengkaji bentuk-bentuk dan pola-pola ikatan sosial dan organisasi sehingga menghasilkan klasifikasi sosial. Menurut Tonis, masyarakat itu bersifat komunitas dan asosiasi. Masyarakat yang mempunyai hubungan sosial tertutup, pribadi, dan dihargai oleh anggotanya yang disadari atas hubungan kekeluargaan dan kepatuhan sosial. Itulah yang disebut dengan masyarakat Gemeinschaft. Tema dasar Tonis adalah hilangnya komunitas dan bangkitnya impersonalitas. Ini menjadi penting dalam kajian tentang masyarakat. Yang kedelapan, Herbert Marcuse merupakan pemikir dengan mazhab Frankfurt yang mendukung gerakan radikal dan anti kemapanan. Dia dijuluki dengan sebutan kakek terorisme yang merujuk pada kritiknya tentang masyarakat kapitalis, one dimensional man, yang berargumen bahwa kapitalisme menciptakan kebutuhan-kebutuhan palsu, kesadaran palsu, dan budaya massa yang memperbudak kelas pekerja. Yang ketujuh, Jürgen Habermas, komunikasi rasional Jerman. Sosiologi makin menyadari pentingnya faktor kebudayaan dan komunikasi dalam menganalisis masyarakat. Dia menggabungkan kesadaran baru dengan mazhab Frankfurt. Habermas membicarakan komunikasi rasional dan kemungkinan keberadaannya dalam masyarakat kapitalis. Dia juga mengemukakan tentang analisis kompleks tentang masyarakat kapitalis dan cara-cara yang mungkin untuk melawan melalui emansipasi komunikatif dan moral. Ke-10, Antonio Gramsci, seorang sosiolog Italia yang merupakan pemikir kunci dalam pendefinisian ulang perdebatan mengenai kelas dan kekuasaan. Konsepnya tentang hegemoni menjadi diskusi tentang kompleksitas masyarakat modern. Gramsci menyatakan bahwa kaum borjuis berkuasa bukan karena paksaan, melainkan juga dengan persetujuan.
membentuk aliansi politik dengan kelompok-kelompok lain, dan bekerja secara ideologis untuk mendominasi masyarakat. Dengan kata lain, masyarakat berada dalam keadaan tegang terus-menerus. 11. Charles Horton Cooley memandang bahwa hidup manusia secara sosial ditentukan oleh bahasa, interaksi, dan pendidikan. Secara biologis, manusia tiada beda, tapi secara sosial sangat berbeda. Perkembangan historis inilah yang menyebabkan hal demikian. Cooley mengemukakan teori yang dikenal dengan looking glass self atau teori cermin diri. Menurutnya individu terdapat 3 unsur, yaitu bayangan bagaimana orang lain melihat dirinya, bayangan mengenai pendapat orang lain mengenai dirinya, dan rasa diri yang bersifat positif maupun negatif. 12. George Herbert, tokoh sentra interaksionisme simbolik, menggambarkan pembentukan diri atau tahap sosialisasi dalam ilustrasi pertumbuhan anak, di mana terdapat 3 tahap pertumbuhan anak: tahap bermain, permainan, dan mengambil peran orang lain. Manusia tidak bereaksi terhadap dunia sekitar secara langsung. Mereka bereaksi terhadap makna yang mereka hubungkan dengan benda-benda dan kejadian-kejadian sekitar mereka. Yang terakhir, Ibnu Khaldun, bapak sosiologi Islam dari Tunisia. Tulisan-tulisan dan pemikiran Ibnu Khaldun terlahir karena studinya yang sangat mendalam mengenai pengamatan tentang berbagai kondisi masyarakat yang dikenalnya dengan ilmu pengetahuan yang luas, serta hidup di tengah-tengah mereka dalam pengembaraannya yang luas pula. Karya-karya ilmu Khaldun bernilai sangat tinggi, seperti At-Ta'rif bi Ibnu Khaldun, sebuah kitab autobiografi tentang catatan dan kitab sejarah. Muqaddimah mengenai pendahuluan atas Kitabul Al-Ibar yang bercorak sosiologis, histori, dan filosofis. Lubab Al-Muhassal fi Usuluddin, sebuah kitab tentang permasalahan dan pendapat-pendapat teologi yang merupakan ringkasan dari kitab Muhassal Afkar Al-Mutaqaddimin wa Ta'akhirin, karya Imam Fakhruddin Ar-Razi. Buku-buku ini telah diterjemahkan dalam berbagai bahasa. Di sini Ibnu Khaldun menganalisis bahwa gejala sosial dengan metode-metode yang masuk akal yang dapat kita lihat bahwa ia menguasai berbagai gejala-gejala sosial tersebut. Ibnu Khaldun sangat meyakini bahwa pada dasarnya negara-negara berdiri bergantung pada generasi pertama yang memiliki tekad dan kekuatan untuk mendirikan negara, lalu disusul generasi kedua yang menikmati kestabilan dan kemakmuran yang ditinggalkan generasi pertama. Kemudian akan datang generasi ketiga yang tumbuh menuju ketenangan, kesenangan, dan terbujuk oleh materi, sehingga sedikit demi sedikit bangunan-bangunan spiritual melemah dan negara itu pun hancur, baik akibat kelemahan internal maupun serangan musuh yang kuat dari luar yang selalu mengawasi kelemahannya. Karena pemikiran-pemikiran yang brilian, Ibnu Khaldun dipandang sebagai peletak dasar ilmu-ilmu sosial dan politik dalam Islam. Dia berpendapat bahwa pendidikan Al-Quran termasuk syiar agama yang diterima oleh umat Islam seluruh dunia. Oleh karena itu, pendidikan Al-Quran dapat meresap dalam hati dan memperkuat iman. Dan pengajaran Al-Quran pun patut diutamakan sebelum mengemban ilmu-ilmu yang lain. Demikian untuk pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.